deskriptif ayat tentang nafkah. Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu nafkah, yang berasal dari kata nafkah dan berimbun hafsa an-nafkah, yani fiku, infak, dan nafkah. Dalam Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau kepada keluarga. Nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama dengan nafkah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik zu sa'atim min sa'ati wal man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma antaha sayaj'alullahu ba'dal usri yusra. Dan artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syitum wa qaddimulin anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku wabashiril mu'minin, yang artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 223. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, pada ayat ini menjelaskan tentang hukum rada'ah, yang mana mempunyai hubungan sangat erat dengan ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikah, talak, serta hal yang berkaitan dengan hukum keluarga atau pernikahan. Sebagai akibat dari perilaku talak, maka tidak sedikit seorang istri merasa sakit hati dan ingin melampiaskan dendam. Pelampiasan ini mereka lakukan dengan cara bersikap acuh kepada kepada anak mereka yang masih kecil, bahkan sampai tidak mau untuk memberikan air susu ibu yang sangat dibutuhkan oleh anak bayinya. Oleh sebab itu, ayat ini diturunkan sebagai perempuan-perempuan yang ditalak untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang dengan penuh hati dan kerelaan kepada anaknya. Surat At-Talaq ayat 7. Surat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Mengutip Husain Muhammad dalam bukunya tadi, Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak, atau pembantu rumah tangga. Tafsir mufradat ayat tentang nafkah. Surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiku, yang artinya agar memberi nafkah. Nu, orang yang mempunyai. Sa'atin, keluasan atau kemampuan. Man, dari atau menurut. Sa'atihi, kemampuan. Waman, dan barang siapa. Kudiro, ditentukan atau disempitkan. Alaihi, atasnya. Rizkuhu, rizkinya. Falyunfiku, maka hendaknya memberi nafkah. Mimma'a, dari apa rezeki. Ata'aha, memberi kepadanya. Klah, tidak. Yukallafu, memaksa atau memikulnya. Nafsan, seseorang.
illa kecuali ma'a apa ata'aha yang dia berikannya sayaj'alu kelak akan menjadikan ba'da sesudah usri kesulitan yusron kemudahan. Tempatkanlah mereka para istri dimanapun kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada hamba-hambanya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga idahnya habis. Untuk itu disebutkan oleh firman-Nya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. At-Talaq ayat 6. Yakni tempat kamu berada menurut kemampuanmu. Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya. Adapun munasabah antar ayat tentang nafkah dengan surah At-Talaq ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sukantum min mujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yudana hamlahun fa in ardana lakum fa'atuhunna ujrahun wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'azartum fasaturdiu lahu ukra, yang artinya, tempatkanlah mereka para istri dimanapun kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Penjelasannya yaitu ayat 233 ini menjelaskan bahwa para ibu lebih berhak menyusuhkan anaknya sendiri daripada mengupahkan kepada orang lain. Artinya, diperbolehkan dalam kondisi tertentu anak disusukan kepada orang lain sebagaimana disebut pada Quran surah At-Talaq ayat 6. Adapun penyebutan waktu 2 tahun penuh adalah batasan maksimal penyusuhan di mana si anak dipisah dari ibunya. Bukan menunjukkan kewajiban para ibu untuk menyusui selama 2 tahun penuh. Juga merupakan kewajiban ayah dari si anak itu untuk memberikan kebutuhan bayi dan ibunya, berupa makanan, gizi, pakaian, dan lain-lain. Dengan cara yang baik atau dengan cara yang layak, menurut kadar keadaan stratanya, apakah ia termasuk orang yang fakir, menengah, atau kaya raya. Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang dengan perintah-perintah yang memberatkan. Artinya,
Allah tidak mewajibkan kaum lelaki memberikan nafkah kepada perempuan yang menyusui anaknya kecuali apa yang mereka mampu untuk melakukannya dan memperoleh di jalan untuk melaksanakannya. Dan jika orang tua berkeinginan untuk menyapi, yaitu memisahkan anak dari menyusui air susu ibu untuk menggantikannya dengan asupan gizi lain, maka tidaklah menjadi suatu dosa. Kendati hal itu dilakukan sebelum sempurna 2 tahun demi satu kemaslahatan, sebagaimana dikabarkan Ma'mar dari Qatadah. Namun jika kalian ingin memberikan susuan anak kalian kepada orang lain selain dari ibu mereka, atau jika ibu mereka menolak menyusui atau karena air susu ibunya tidak keluar, maka berikanlah kepada orang lain dengan mengupahnya. Hal itu tidak menjadi suatu dosa. Tafsir ekonomi. Surah At-Talaq ayat 7. Zu, orang yang mempunyai. Liyunfik, agar memberi nafkah. Falyunfik, maka hendaknya memberi nafkah. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya dari kemampuan yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dari harta yang diberikan Allah. Membebani seseorang melainkan sesuai dengan ada yang diberikan Allah kepadanya. Rezeki dan kemampuan Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.